Halo, selamat pagi semua. Sudah terdengar ya suara saya? Dengar, Pak. Oke, eh, kita mulai saja langsung ya untuk perkuliahan kita hari ini. Kemarin di week ke-10 ya, kita sudah belajar mengenai cara menginstal web service di NetBeans ya. Anda juga sudah membuat sebuah program ya, program untuk mengkalkulasikan fraction menggunakan web service ya. Kita sedikit review terkait dengan apa yang sudah kita pelajari di week ke-10 kemarin, karena memang pembelajaran di week 10 kemarin kita menggunakan video, kita tidak ada interaksi. Jadi untuk week 11 ini kita coba review sedikit terkait dengan materi kita di week 10 mengenai web service. Nanti kita juga akan bahas mengenai permasalahan atau problem yang mungkin ada ya di NetBeans waktu Anda menggunakan Glassfish ya, karena kita menggunakan Glassfish, tool Glassfish itu sebagai web service ya, sebagai server untuk menjalankan web service di bahasa pemrograman Java. Oke, nanti perkuliahan kita hari ini kita akan lanjutkan dengan video karena memang ada dua sesi ya. Sesi yang pertama ini kita kuliah live, kita diskusi mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan dan kita akan diskusi mengenai problem-problem yang Anda temui waktu Anda mengerjakan tugas kemarin. Nanti kalau ada problem waktu memasang Glassfish di NetBeans Anda masing-masing, nanti kita bisa diskusikan bersama. Nah, nanti setelah itu akan ada video pembelajaran. Anda bisa lihat di YouTube, itu ada video pembelajaran. Anda bisa lihat di sana mengenai integrasi web service dengan database ya. Jadi kita juga bisa memasang sebuah model database ya di web server kita ya, di server kita, karena memang kalau kita menggunakan database ya, semua konfigurasi, semua transaksi kita lakukan di server. Dan web service itu kita pasang di servernya. Seperti kemarin di video kemarin yang dijelaskan oleh Pak Miftah, kita memasang sebuah web service di sebuah project server. Nanti project server itu kita akan remote ya, kita akan panggil melalui program dari klien. Oke, sebelum kita berdiskusi mengenai permasalahan, saya akan coba share sedikit ya mengenai istilahnya kita akan belajar intro terlebih dahulu integrasi antara web service dengan database. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi ini waktu Anda lihat kemarin sebenarnya ada satu slide ya, di slide ke-41 ini. Sebentar saya coba full screen-kan dulu. Ini belum kita diskusikan ya kemarin. Ya mengenai ini login menggunakan web service yang Anda kerjakan kemarin. Anda membuat sebuah perhitungan ya, kalkulator menggunakan web service. Tapi kalau nanti kita mau integrasikan dengan database, kita perlu case study yang lain, yaitu case study mengenai login ya. Nanti yang akan kita buat adalah seperti ini. Nanti akan saya jelaskan membuat dua buah project, yaitu project server sama klien yang berintegrasi untuk fitur login. Nanti ada dua project ya, project server dia akan kita pasangkan web service di sana, sedangkan yang klien kita akan lakukan login di sana. Klien menyediakan form login. Server akan menyediakan fitur pengecekan apakah login yang dimasukkan oleh klien itu sudah benar atau belum, username sama passwordnya. Tapi kita tidak menggunakan database terlebih dahulu. Kita hanya menggunakan sebuah release of object ya. Jadi kita nggak akan melakukan pengecekan database. Kita hanya menggunakan release saja. Untuk sementara seperti itu. Nanti di video pembelajaran setelah ini akan ada integrasi antara web service dengan database. Tapi kita bahas dulu mengenai fitur login yang ada di web service. Klien berbentuk formulir atau form ya, yang memiliki username dan password, text field, dan button login. Setelah tombol login diklik ya, maka klien akan menghubungi server, akan mengirimkan data username sama password ke server.
dengan protokol HTTP Web Service yang telah dibuat sebelumnya. Dan komponen server web service tidak perlu integrasi dengan database terlebih dahulu. Seperti yang nanti saya jelaskan, hanya melakukan pengecekan, datanya kita simpan ke dalam sebuah array list of object. Gitu ya. Perilakunya sebagai berikut. Apabila mendapat username sama password dengan teks admin, maka return sebuah string halo admin dan munculkan sebagai message box. Jadi nanti klien waktu mengirimkan username dan password yang isinya adalah admin, nanti server ya akan mengirimkan balik return value berupa string halo admin. Sedangkan yang kedua, kalau klien mengirimkan username sama password dengan kata user, maka return sebuah string dari server adalah hello user. Selain itu, kalau bukan admin sama user, maka nanti server akan memberikan informasi login invalid dan munculkan sebagai message box. Untuk lebih jelasnya, akan saya coba share ya. Oke, ini saya sudah membuat 2 buah project masing-masing. Ini untuk server dan ini untuk klien. Seperti biasa, Anda harus ingat kalau kita mau memanfaatkan sebuah web service, ya, kalau nanti komputer kita sudah matikan, kita perlu yang namanya mendeploy ulang project yang ada web service-nya, ya, utamanya yang ada di server. Jadi ini saya coba melakukan deploy ulang dan sudah berhasil ya, sukses. Nah, setelah itu saya coba jalankan aplikasi login saya. Ini saya coba run ya. Oke. Ini ada warning, kita bisa abaikan dulu. Oke. Oke, ini kalau kita lihat ada juga fitur untuk register ya, tapi nanti kita nggak akan bahas dulu. Sebentar, ini agak koneksinya agak sedikit lemot ini, sebentar. Oke, sebentar ya, ini agak lemot ya, sebentar. Ini komputer saya lagi agak lemot ya, sebentar. Oke, sebentar saya coba close beberapa aplikasi saya dulu, biar nggak terlalu membebani. Saya close saja dulu. Oke, prosesnya sudah saya close ya. Oke, nah ini form loginnya seperti ini. Kalau misal saya menambahkan atau mengetikkan username admin, passwordnya juga admin, waktu saya klik login, maka form client ini akan mengirimkan kredensialnya, username dan passwordnya ke server. Dan setelah itu server akan membalas dengan pesan hi admin. Hi admin ini berasal dari web service-nya. Begitu juga jika misal username nama adminnya ini saya ketikkan dengan admin gini ya. Saya login, ini user ya, bukan user admin. Saya login seperti ini. Nah, nanti message-nya hi user. Selain itu, misalnya saya salahkan usernya, saya salahkan dengan user A, nanti akan ada muncul message gagal. Nah, tugas yang dilakukan oleh server web service-nya adalah mengecek ya apakah username sama password yang dimasukkan oleh klien itu benar. Nah, gimana caranya? Ya seperti biasa, kita buat sebuah project server, di dalamnya kita tambahkan web service ya. Ya seperti biasa, kita klik kanan di sini, new web service, karena saya sudah buat, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Saya bisa lihat di bagian web service ini, saya punya sebuah web service dengan nama login WS ya. Kita klik 2 kali. Nah, login WS ini dia punya 2 operation. Yang pertama adalah operation check login, yang kedua adalah operation register. Kita bahas yang check login terlebih dahulu, karena memang yang kita lakukan adalah untuk pengecekan loginnya, registernya bisa kita abaikan. Anda bisa lihat di sini, kita punya operation check login ya. Tapi sebelum itu kita lihat di atasnya, nah ini kita punya sebuah array list ya, array list of string. Ya, isinya adalah ada 2 objek atau 2 komponen di sini, yaitu admin dan user. Maksudnya adalah kita pisahkan antara user dan password itu, kita pisahkan dengan karakter dash di sini. Jadi ini user yang pertama,
loginnya adalah admin-admin. User yang kedua loginnya adalah user-user. Setelah itu ada operation check login. Operation check login ini return value-nya berupa string ya. Dan dia punya dua parameter, username dan password. Username dan password ini dia akan menerima value dari klien. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini, kita melakukan looping ya untuk mengecek apakah ada username dan password dengan nama admin-admin atau user-user. Nah, kita bisa lihat, kita menggunakan for ya di sini. For inti bla 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 ya, list of user dot size ya. Kalau kita cek ya, kita cek di sini kalau ada username-nya admin ya, maka kita kirimkan statusnya itu hi admin. Kalau ada username user dan passwordnya user, maka kita cek ya hi user. Harusnya ini kurang ya. Sorry. Oh, betul. Kita sudah cek username passwordnya di sini. Saya kira tadi passwordnya belum saya masukkan, ternyata sudah. Oke. Seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah membuat web service di server, kita deploy nanti. Ini kita deploy. Nah, setelah itu di login app ya, kita tambahkan web service client di sini, new web service client. Nah, setelah itu nanti Anda tambahkan project login web service di sini. Nah, kalau kita sudah tambahkan, kita punya login WS di dalam web service references. Oke ya, dan di dalamnya kita bisa lihat ya, kita punya login WS di sini. Kita punya dua operation di sini. Bentar. Nah, cek login dan register. Tapi kita fokus yang cek login terlebih dahulu. Jadi nanti di dalam formnya ya kan, kita tinggal drag and drop metode cek login dan register seperti yang ada di video kemarin. Kalau kita mau memanggil web service reference, kita tinggal drag and drop saja. Cek login ini kita drag and drop ke sini dan register juga kita drag and drop di sini. Oke. Setelah itu ya udah selesai, jadi kita tinggal jalankan form kliennya saja. Oke. Sementara sampai situ dulu, nanti akan saya share project-nya. Jadi jangan khawatir, Anda tidak perlu membuat project ini dari awal. Nanti akan saya share project-nya dalam bentuk zip, tinggal Anda download di Telegram ya. Nah, setelah itu nanti Anda akan lanjutkan untuk menambahkan database. Caranya ada di video yang ada di ULS ya. Anda bisa lihat di sana. Video dari Pak Felix itu ada penjelasan mengenai integrasi web service dengan database. Dan case tadinya sama seperti yang kita jelaskan di sini, yaitu login menggunakan web service. Oke, sementara sampai situ dulu, saya coba share project-nya terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membahas mengenai problem-problem yang mungkin Anda temui saat menjalankan Glassfish server. Oke, saya coba break terlebih dahulu. Nanti kita lanjut lagi, saya mau upload dulu untuk project-nya ya. Oke. Anda jangan leave dulu ya. Ini saya break 5 menit. Nanti akan saya share project-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di chat box ya.
Oke ya, sudah saya share di Telegram. Anda bisa download di sana untuk projectnya login. Nanti Anda bisa buka. Jangan lupa Anda deploy terlebih dahulu ya. Karena kalau kita pindahkan project itu dari satu komputer ke komputer lain, kita perlu mendeploy ulang web service-nya. Walaupun Anda juga mengclose ya NetBeans Anda, biasanya Glassfish servernya juga otomatis mati. Sehingga waktu Anda mau membuka lagi, Anda harus melakukan deploy ulang di servernya. Oke, jadi untuk itu Anda silakan nanti buka projectnya, nanti Anda jalankan. Setelah itu Anda bisa ikuti video yang ada di ULS, gitu ya, untuk mengintegrasikan antara web service dengan database. Nah, kali ini sekarang kita akan coba bahas problem-problem yang mungkin Anda temui. Kemarin ada beberapa yang chat saya dan email saya, kalau nggak salah kemarin siapa ya? Justy ya. Nah, Justy ada nggak di sini? Itu belum saya jawab kemarin. Nah, ini kita coba diskusi mengenai problem-problem yang mungkin muncul ya di Glassfish ya. Jadi intinya adalah kalau kita buka ya, saya coba share screen lagi. Kalau ada problem sebenarnya waktu Anda download ya NetBeans ya, sesuai dengan rekomendasi yang saya berikan di awal perkuliahan, Anda sudah mendownload Glassfish server di dalamnya. Glassfish server sudah include di aplikasi NetBeans yang Anda download. Tapi ada beberapa kasus yang mana servernya ini nggak muncul Glassfish-nya. Itu masalahnya kita belum melakukan activate ya di bagian pluginnya. Nah, di bagian plugin ini harusnya Glassfish-nya sudah terinstall, cuman belum diaktifasi. Nah, ini kita cari Glassfish di sini. Nah, bentar, saya search ya. Oh, ini yang update nggak ada yang install aja. Ini kita ketikkan Glassfish. Nah ini Java EE, Java Web NII. Nah, ini di dalamnya ada Glassfish-nya. Kita bisa lihat di bagian deskripsinya di sini ada ini ya, support di additional Java EE and web service. Nah, web application on Glassfish. Nah, ini kita perlu yang namanya activate. Nah, ini kita ketik kanan activate karena saya sudah saya activate ya. Tombol activate-nya sudah nggak bisa saya klik lagi. Kalau diactivate ya nanti dia akan disable lagi. Nah, ini Anda activate. Kalau sudah activate, harusnya waktu Anda klik di bagian server, itu nanti muncul Glassfish server versi 4.1.1. Nah, mungkin itu menjawab pertanyaan beberapa dari problem yang Anda temui ya saat Anda melakukan atau membuat sebuah project menggunakan web service. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan ya kalau ada pertanyaan. Kita akan bahas bersama-sama. Atau mungkin problemnya sudah solve semua ya kemarin. Sudah bisa install Glassfish semua ya mungkin ya. Gimana? Saya ada error, Pak. Halo? Halo, Pak. Sebentar. Ini saya belum. Oke. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Nggak dengar tadi saya. Saya ada error, Pak. Errornya di mana, Mario? Bisa share? Oh iya, benar. Silakan. Oh ini, Pak. Failed to parse the WSDL. Itu waktu kamu deploy ya? Oh, waktu saya itu, Pak. Yang misal di mini kalkulator itu saya new web service client ini. Terus kan saya pilih web service-nya. Nah, itu error gini, Pak. Fail to read the WSDL document bla bla bla. Oke, fail apa itu?
no service, could not find WSDL service is provided. Oke, jadi nggak bisanya waktu panggil ya, parsingnya. Iya. Cari di internet? Sudah sih Pak, cuman saya kurang paham. Oke, ini saya juga belum pernah nemu kayak gini. Tapi gini, coba kamu download ya, yang tadi saya upload ya di mana di Telegram. Itu kamu coba jalankan, bisa nggak? Pakai project Benar. ya. Saya download dulu Pak. Oke, sebentar. Ini tadi errornya itu ya, karena parsingnya ya, parsing USDL. Iya, dari kemarin sih ini sudah saya Coba sih, oke. uninstall ulang. Kamu klik kanan di bagian mini kalkulator, coba di add lagi. New web service client. Oke, terus ya. Sudah dicoba deploy ulang belum? Sudah Pak. Sudah saya deploy. Kita service-nya bisa. Bisa Pak. Saya tes ini bisa. Oh, coba di share all. Oh iya. Sudah terlihat Pak. Oke ya. Oke, kalau gitu memang problemnya di kliennya. Tapi kalau gini gimana? Coba Mario, kamu bikin project baru ya. Bikin project baru, kosongan aja. Kita tambahkan web service lagi di sana. Bisa nggak? Java aja ya. Web service client. Saya deploy dulu ya. Nggak perlu. Kan sudah di deploy tadi sebelumnya. Deploy-nya cukup satu kali. Kalau nggak ada perubahan di dalam web service-nya nggak perlu di deploy. Oh iya. Masih error ya. Masih error. Yang lain mungkin punya problem yang sama kayak Mario. Oke, kamu coba kopikan itunya, Mario. Yang merah-merah itu kamu kopikan di chat box ya. Nanti saya coba bantu carikan solusinya. Ya itu. Copy di chat box. Oke, bisa stop share. Nanti kamu coba jalankan untuk project yang dari saya tadi, yang dari di Telegram itu ya. Tapi kamu nggak perlu tambahkan web service client, karena web service client-nya sudah include di dalamnya. Kamu langsung jalankan saja. Oh iya. Ya. Oke. Nah, yang lain mungkin ada problem yang bisa sampai tugas kemarin sampai dengan bikin fraction siapa? Bisa raise hand. Saya coba cek kira-kira yang sudah selesai berapa orang ini. Oke, ya cukup banyak ya yang raise hand. Oke, ada 16 orang. Oke. Bisa lower hand lagi. Oke. Yang lain yang masih belum bisa, karena tadi yang belum bisa juga separuh ya, masih ya. Bisa di-share itunya, apa namanya, problemnya kira-kira gimana, nanti kita coba diskusikan bersama. Sambil Anda membuka project yang tadi saya share di Telegram. Itu coba Anda jalankan. Silakan ya, kalau ada problem bisa didiskusikan langsung ya. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan, saya coba jelaskan sedikit mengenai web service ya. Mengapa kita butuh yang namanya web service ya? Karena memang sebelumnya kita sudah belajar yang namanya TCP communication. Kan mirip sebenarnya, TCP communication sama web service, sama-sama ada servernya, sama-sama ada kliennya. Tergantung kebutuhan kita.
Kelebihannya kalau kita menggunakan web service, kita bisa multi platform ya. Jadi kita cukup membuat satu server ya. Nanti server tersebut bisa diakses oleh berbagai macam klien dengan platform yang berbeda. Di video yang kedua, Anda bisa lihat di sana, kita bisa mengintegrasikan antara bahasa pemrograman Java dengan C# ya. Kliennya bisa menggunakan C#. Caranya bisa Anda lihat di PPT yang slide yang part kedua. Di sana ada cara bagaimana mengintegrasikan antara server yang kita buat di Java dengan di C# ya. Dan juga kita bisa juga hubungkan antara server kita dengan aplikasi webnya. Di contohnya di slide yang part kedua itu kita menggunakan Java Server Page atau JSP. Jadi intinya kelebihannya adalah kalau kita menggunakan web service, kita cukup membuat satu server ya. Nanti server tersebut bisa kita gunakan, bisa kita remote di klien-klien yang memiliki platform yang berbeda. Apakah mungkin jika kita menggunakan web service dan mengintegrasikannya atau mengkombinasikannya dengan multi-thread? Harusnya mungkin ya, tapi kita nggak akan bahas. Kita juga bisa menambahkan multi-thread ya, menggunakan web service. Ya. Kita juga bisa sebenarnya membuat grup chat ya, sama seperti yang kita buat di TCP menggunakan web service. Kalau kita lihat di sini memang banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan web service. Kelemahannya yang saya bisa simpulkan sekarang memang integrasinya lebih rumit ya. Kita perlu yang namanya mendeploy terlebih dahulu. Terus kalau kita melakukan perubahan di operation ada di web service ya, kita harus mendeploy ulang. Ya, tapi sekali kita menjalankan web service tersebut udah di deploy, kita bisa remote ya, kita bisa akses dengan berbagai macam platform di sana. Dan di Java ini kita menggunakan service miliknya Glassfish Server. Glassfish Server mirip dengan ya kalau bisa kita bilang mirip dengan MySQL ya, mirip dengan SQL Server. Bedanya adalah kalau Glassfish Server ini dia server ya, server yang menyediakan service untuk sebuah web service. Jadi kalau kita bicaranya level yang lebih tinggi, mungkin ada pernah dengar yang namanya API ya, Application Programming Interface. API bisa kita gunakan ya, bisa kita panggil di berbagai macam platform. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa kalau kita menggunakan web service kita bisa multi platform? Karena informasi yang dikirimkan ya itu berupa XML ya, tag-tag XML. Kita tahu bahwa tag XML bersifat universal dan bisa dipahami oleh berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi misal Anda menggunakan Java sebagai server dan aplikasi .NET atau C# sebagai klien, nah, waktu klien akan mengirimkan data ke server, data tersebut akan dikonversikan terlebih dahulu dalam bentuk sintak tag-tag XML. Nah, setelah itu nanti akan diterjemahkan oleh web service ya, sehingga bisa dipahami oleh servernya. Ya, kalau kita lihat memang ada sedikit kekurangan di sana. Kita butuh waktu eksekusi yang mungkin lebih lama. Lebih lama tapi tidak signifikan mungkin. Proses untuk konversi dari tag XML ke informasi yang bisa dikenali baik itu dari klien maupun server. Nah, seperti itu. Nanti waktu Anda mengerjakan project akhir ya di mata kuliah ini, Anda bebas bisa menggunakan TCP, bisa menggunakan web service, dan bisa menggunakan protokol yang lain. Ada satu protokol yang belum kita pelajari yaitu protokol UDP. Nanti kita akan pelajari di week ke-14. Tapi menurut pengalaman saya yang memang sangat reliable ya, kita bisa menggunakan TCP sebenarnya. Kalau memang project server sama klien kita menggunakan platform yang sama, lebih baik kita menggunakan TCP connection. Gitu ya, di bahasa pemrograman Java. Dan TCP connection memang lebih mudah kita dalam melakukan ya istilahnya kita mendesain logik kita di program ya itu lebih mudah karena kalau kita mau membuat metode ya tinggal buat metode saja. Tapi kalau di web service kita harus menambahkan operation di sana kan ya.
Nah, kita tambahkan operation, terus kita baru definisikan logiknya di sana. Memang agak sedikit kompleks ya untuk dalam tahap development-nya di web service, tapi dalam tahap penggunaannya dia lebih fleksibel, bisa digunakan di berbagai macam platform. Oke, jadi itu intro sedikit mengenai atau review sedikit mengenai web service ya. Kenapa kita harus belajar web service? Oke, mungkin ada pertanyaan? Silahkan ya, kalau ada pertanyaan ditanyakan. Oke. Oh ya, terima kasih Jose diingatkan. Absen online ini sudah berlaku atau belum? Kemarin menurut info yang saya dapatkan harusnya sudah berlaku ya. Nah, ini kita coba uji cobakan sekarang. Ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Saya coba buka di Neo Ubaya. Kemarin informasi yang saya dapatkan dari Direktur SIM, beliau ya Pak Jimmy, Direktur SIM mengatakan bahwa sudah berlaku untuk absen online. Ya, ini sambil menunggu pertanyaan kita bisa sekalian uji coba untuk presensi kuliah ya. Oke, saya coba buka dulu kelasnya. Kita di Sprog KPE, saya buka kelas. Kita mulai tadi jam 9.45, jam akhirnya nanti jam 12.30 ya. 3 SKS, topiknya kita belajar mengenai web service with database. Kelasnya reguler, online, oke. Oke, silahkan Anda buka ya di neo.ubaya.ic.id. Silakan Anda lakukan absensi di sana. Sudah bisa atau belum? Oke. Silakan dicoba ya sambil kita tunggu kalau ada pertanyaan. Gimana bisa? Absen online-nya bisa nggak, Jose? Bisa, Pak. Bisa, oke. Oke, silakan melakukan absensi di sana. Dan ini dihitung untuk kehadiran ya mulai sekarang. Jadi silakan Anda melakukan absensi dan jangan lupa Anda lakukan absensi untuk
mata kuliah yang lain ya, bukan cuman Disprok aja ya. Untuk ini siapa tadi? Mario gimana? Tadi bisa bisa buka program saya nggak di eksekusi bisa nggak yang dari Telegram itu? Bisa sih, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi problemnya kamu waktu melakukan import ya? Iya, Pak. Ini saya juga lagi cari, memang masih belum ketemu sih ini untuk kasusnya. Mungkin keywordnya yang ini, error content is not allowed in Prolog ya. Saya pakai keyword itu tadi. Oke, nggak apa-apa, nanti saya coba bantu untuk itu ya, untuk cari solusinya. Nah, tapi biar efektif waktunya, kita bisa akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti Anda lihat ya video yang ada di ULS. Videonya dari Pak Felix ya. Saya coba buka videonya terlebih dahulu. Jadi video yang dari Pak Felix itu melakukan integrasi antara web service dengan database. Anda tinggal melanjutkan program yang tadi saya share di Telegram. Anda tinggal melakukan update sedikit di bagian servernya saja, di bagian login up service-nya. Itu tinggal Anda tambahkan di bagian web service-nya, itu ditambahkan sebuah kelas model ya untuk integrasi dengan database ya. Anda harus bikin sebuah database dulu sih di MySQL, dinamai Anda buat database user di MySQL, terus Anda panggil melalui web service-nya, dan Anda bikinkan model ya, Anda buat model di bagian login up service-nya. Nah, seperti itu. Oke, ini ya login distributed programming, terus di bagian Oke, Anda bisa lihat di ULS itu yang video yang 1 titik web service and database tutorial. Yang itu ya. Sebentar. Oke. Bisa Anda akses ya di ULS itu yang 1 titik web service and database tutorial. Saya coba share aja linknya langsung di Telegram biar nanti Anda bisa langsung. Display. Ini error. Ini ya. Ini yang integrasi dengan Oke, terima kasih. Anda bisa akses di sini ya, nanti Anda coba lihat videonya terus Anda integrasikan dengan yang ada di project yang tadi saya share. Oke, untuk menghemat waktu biar nanti kuliah kita bisa efektif, silakan Anda coba langsung sekarang ya. Kita masih ada sisa 2 SKS. Nanti kalau ada problem, Anda bisa tanyakan di Telegram seperti biasa. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri untuk sesi live kita. Nanti kita akan lanjut kembali sesi live-nya di hari Senin minggu depan. Jadi minggu depan kita week 12 adalah minggu terakhir sebelum kita libur hari raya ya. Ya nanti seperti apa, apakah dalam jangka waktu liburan itu ada tugas atau enggak? Ya sepertinya enggak ada tugas, jadi Anda bisa bersantai saja dulu selama 2 minggu ya. Nanti kita akan ketemu kembali di week ke-13 itu setelah libur lebaran. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Saya akan akhiri perkuliahan kita hari ini. Saya end meeting. Selamat pagi.